kita mulai. Ini kita berarti udah di tanggal 25 ya. 25. Naik lagi. Tanggal 25. Ini tanggal 17 sampai 12 Desember pelaksanaan proyek, berarti udah kita masih dalam koridor lah ya. Masih dalam masih dalam pas lah. Ini ada logbook mingguan dan bukti kerja. Apa? Ada nggak? Logbook mingguan dan bukti kerja. Kalau nanti sih video ini salah satu bukti sih, konsultan, salah satu pembuktian konsultasi kegiatan. Ini nggak ada dikabarin. Kalau ada kirim ke grup. Dan nanti sidangnya tanggal antara 15 sampai 18. Itu konsepnya sidangnya gimana? Sama kayak skripsi kayaknya. Nah, untuk Pengujinya mungkin random dari saya apa? sama dosen lapangan di tempat kegiatan TEVA ini berlangsung. Caranya kakaknya. Caranya gimana? Dia tuh biasanya hibrid. Jadi pakai online. Nanti kalian berdua di sidang, nanti ada kakaknya itu melakukan sama, ikut secara hibrid. Berarti secara online kakaknya. Secara online. Jadi hibrid lah. Online sama offline gabung jadi satu. Ini pada tanggal 15 sampai 18. Nah, ini 15 18. Di antara Senin sampai hari Rebo, ini tanggal 25. Ini kemungkinan kan kita nih membahas bab 1 sampai bab 3. Nah, kalau ini paling udah selesai nih BOK-nya ya kan. Nah, itu datanya yang dikirimkan baru harga BBM-nya, Pak. Kan data variabelnya sudah ada. Nah, data fix-nya, tetapnya itu belum ada. Harga bis dan lain-lainnya. Itu kalau tidak dicari, apakah bisa langsung menggunakan data variabel itu? Kalau nggak dicari ya berarti susah. Cara satu-satunya harus ada asumsi. Harus menggunakan data tetap itu. Iya, jadi nanti pakai asumsi. Kalau memang nggak dapet asumsi harga apa namanya tadi, tergantung tadi harga variabel sama harga judulnya apa ya. Terus kemudian harga perawatan juga. Kemarin sebentar. Ada asumsi. Saya tanya yang tingkat 4, katanya nggak usah menggunakan data tetap, langsung aja menggunakan data variabel. Kan yang dicari cuman efisiensi BBM-nya. Yang dicari cuma efisiensi BBM. Sebentar, judulnya. Oke, berarti saya mau tahu sih dalamnya apa dulu nih. Silakan dibuka, dibaca bab 1, bab 2, bab 3, di-download dulu. Agak ini, agak apa namanya, seret. Yang mau baca siapa? Bisa ya. Izin Pak, mau ngirim notebook Pak. Iya, silakan dikirim notebook. Kayaknya sama. Oke. Sama. Benar. Ini Agung tahu nggak hari ini kita pertemuan? Sudah hubungi. Mau online nggak dia? Mau ikut? Mau Pak. Mau ikut. Bikin zoomnya berarti. Zoom. Zoom juga. Lewat ini aja. Nggak tahu.
Lewat tempatmu? Lewat ini Google Meet. Ah ya boleh. Ini ya, sini ya. Ini. Meet ya. Mulai ya. Mulai Rapat rapat instan. Saat ini yang ini ya. Yang nggak tahu Pak. Izinkan kali ini saat mengunjungi situs ini ada. Oke. Ini kameranya di sini. Bagikan ini kali ya. Tambahkan. Share. Tambah orang ini bukan? Oh ini ya. Oh iya udah, oke. Salin, taruh di WhatsApp. Wah, jangan izinkan lagi. Dia hubungan. Ayo gabung. Suruh gabung. Limitnya share yang mana word. Jendelanya ini ya. Bagikan. Tampilkan layar saya. Nunggu dulu. Tunggu Agung. Nunggu. Oke. Aduh, betul udah tak bilangin. Nanti jam 11:30. Silakan. Dibaca aja. Dibesarin kalau kurang besar. Pak izin Pak, izin menjelaskan terkait proyek DEVA yang sudah kami susun selama minggu pertama ini yang berjudul analisis struktur biaya operasional armada dan optimasi strategi perawatan preventif pada PO KM Trans yang disusun oleh kakak tingkat 33 Kak Agung Nugraha, Kakak Madya, Kak Ramandani Jatinugroho, dan saya sendiri Riani Saputra Dias. Suaranya kedengeran ya, Gung? Siap, kedengaran Pak. Oke, lanjut. Baik, pada bab pertama, latar belakang transportasi umum darat memainkan peran penting dalam pergerakan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal di Indonesia. Namun, penggunaan angkutan umum di beberapa kota masih sangat rendah. Bahkan di kota-kota besar selain Jakarta, di mana proporsi penggunaan transportasi publik belum mencapai 20%. Sementara itu, kenaikan jumlah mobil pribadi sekitar 8%. Setiap tahun di Indonesia memperburuk kemacetan dan mengurangi efisiensi transportasi umum. Dalam kondisi ini, perusahaan bus seperti PO KAI M Trans
merasa terdorong untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan keandalan armada mereka agar layanan tetap kompetitif dan berkelanjutan. Penyedia layanan transportasi publik menghadapi tantangan besar akibat mahalnya biaya operasional kendaraan. Pengeluaran ini mencakup biaya bahan bakar, gaji, pengemudi, penggantian suku cadang, dan pemeliharaan. Di Indonesia, biaya operasional sangat bervariasi tergantung pada rute dan kapasitas. Sebagai contoh, biaya operasional bus Trans Maminasata mencapai 8.822.000 per kilometer. Selain itu, rute Palangkaraya Pangkalan Ban menunjukkan bahwa biaya juga berasal dari pemeliharaan yang dilakukan secara rutin. Tanpa adanya pengelolaan biaya yang efektif, perusahaan transportasi akan mengalami kesulitan dalam mencapai titik impas atau meraih keuntungan yang dapat membahayakan keberlangsungan operasi mereka. Tema pemeliharaan armada semakin penting karena bisa mengurangi waktu kendaraan tidak beroperasi dan memperpanjang umur komponen. Meskipun biaya perawatan sering dianggap beban, pendekatan preventif dapat menghemat total biaya kepemilikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengoptimalan jadwal pemeliharaan preventif seperti yang dilakukan pada bus di Angers dapat menurunkan biaya dan waktu tidak beroperasi. Selain itu, kerusakan mesin yang tidak ditangani dapat mempercepat penurunan kondisi dan meningkatkan risiko kerusakan serius. Untuk PO KAI Trans menerapkan strategi pemeliharaan pencegahan yang tepat sangat penting untuk menjaga efisiensi dan keandalan layanan. Beberapa penelitian ini di Indonesia telah melihat biaya operasional angkutan umum, tetapi masih sedikit yang menggabungkan analisis biaya dengan strategi pemeliharaan preventif. Contohnya, melakukan studi tentang biaya operasional dan pemeliharaan bus publik di PO Sriwijaya Pratama, tetapi lebih fokus pada kuantifikasi biaya daripada strategi pemeliharaan yang bisa dioptimalkan. Operasional dan pemeliharaan preventif di sektor maritim, seperti pada alat RTG, telah dilakukan. Kontekstualisasi penggunaan dalam lingkungan PO bus di Indonesia masih terbatas, mengingat tantangan operasional dan finansial yang dihadapi. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian kualitatif untuk memahami struktur biaya dan strategi perawatan preventif yang tepat untuk PO bus lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya operasional armada PO KAI Trans dan mengoptimalkan strategi perawatan preventif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan memperkaya literatur manajemen armada di transportasi publik Indonesia dengan menggabungkan analisis biaya operasional dan perawatan preventif. Hasil penelitian diharapkan membantu manajemen PO KAI Trans dalam membuat kebijakan pemeliharaan yang lebih baik, menurunkan biaya jangka panjang, serta meningkatkan keandalan armada dan layanan untuk penumpang. Jadi untuk identifikasi masalah berdasarkan hasil observasi awal dan penelusuran data logbook perjalanan muncul beberapa isu penting yang perlu dianalisis lebih mendalam, yaitu yang pertama, belum adanya evaluasi struktur terkait perbandingan biaya operasional antar unit bus di trayek yang sama. Yang kedua, biaya operasional perjalanan seperti BBM, tol, parkir, dan pengeluaran lainnya menunjukkan variasi yang cukup signifikan tiap unit, tetapi belum dianalisis penyebab dan dampaknya. Yang ketiga, ketidakpastian biaya operasional jangka panjang menyebabkan perusahaan sulit menentukan strategi yang hemat. Yang keempat, ketiadaan alat ukur berbasis BOK untuk mendukung keputusan perawatan preventif. Kemudian untuk rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas, maka didapat rumus masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana struktur biaya operasional, biaya variabel pada setiap unit bus PO KAI Trans yang beroperasi pada trayek Surabaya sampai Jakarta. Yang kedua, bagaimana tingkat efisiensi operasional masing-masing unit bus berdasarkan indikator biaya per kilometer, konsumsi BBM, dan pengeluaran perjalanan. Untuk yang ketiga, unit bus mana yang menunjukkan biaya operasional paling efisien, dan
yang paling boros pada trayek yang sama. Yang keempat, apa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan efisiensi biaya antar unit bus berdasarkan hasil analisis data perjalanan. Yang kelima, bagaimana rekomendasi strategi perawatan preventif berbasis analisis BOK untuk meningkatkan efisiensi operasional armada di PO Kimtrans. Oke, stop. Ini berarti cuma satu trayek ya. Nomor 3 nih. Unit bus mana yang menunjukkan biaya operasional paling efisien, paling boros pada trayek yang sama? Ya, Gung ya. Hanya memeriksa satu trayek. Siapa Pak? Oke. Untuk satu trayek pada Surabaya Jakarta saja Bapak. Oke, cocok. Lanjut. Tujuan penelitian. Memastikan. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi struktur biaya operasional BOK variabel pada setiap unit bus PO Kimtrans yang beroperasi pada trayek Surabaya-Jakarta. Yang kedua, menganalisis tingkat efisiensi operasional masing-masing unit bus berdasarkan indikator biaya per kilometer, konsumsi BBM, dan pengeluaran perjalanan. Yang ketiga, membandingkan performa efisiensi antar unit bus mana yang menunjukkan biaya operasional paling efisien dan paling boros pada trayek yang sama. Yang keempat, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perbedaan efisiensi biaya antar unit bus berdasarkan hasil analisis data perjalanan. Yang kelima, menyusun rekomendasi strategi perawatan preventif berbasis analisis BOK untuk meningkatkan efisiensi operasional armada di PO Kimtrans. Kemudian manfaat penelitiannya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain manfaat teoritis. Studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dalam manajemen transportasi dan analisis biaya operasional. Penelitian ini akan menambah referensi tentang biaya operasional di perusahaan otobus di Indonesia, terutama pada perusahaan berskala menengah. Selain itu, studi ini bertujuan memperkuat model tentang hubungan antara biaya operasional, strategi perawatan preventif, dan efisiensi kerja armada dengan menemukan komponen biaya dan pola perawatan yang efektif. Hasilnya dapat menjadi panduan bagi pengembangan teori perancangan operasional dan manajemen pemeliharaan. Temuan ini juga dapat mendasari penelitian lebih lanjut tentang pengoptimalan operasional transportasi darat. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi PO Kimtrans dalam mengurangi biaya operasional armada mereka. Dengan menganalisis struktur BOK dan menilai strategi perawatan yang ada, studi ini membantu perusahaan menemukan pemborosan biaya, menetapkan prioritas perawatan, dan merancang strategi pemeliharaan yang lebih efisien. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat mengurangi kerusakan, mengurangi waktu tidak beroperasi, dan memperpanjang umur komponen kendaraan. Secara keseluruhan, studi ini menjadi dasar bagi manajemen untuk menentukan anggaran operasional, meningkatkan keandalan armada, dan memperkuat daya saing perusahaan di industri transportasi antar kota. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi PKTJ atau kampus PKTJ. Penelitian ini memberikan manfaat bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan sebagai referensi ilmiah di bidang keselamatan dan manajemen transportasi jalan. Hasil mengenai analisis struktur biaya operasional armada dan optimasi strategi perawatan preventif dapat digunakan untuk bahan ajar, studi kasus, dan rujukan akademik di mata kuliah terkait. Penelitian ini juga dapat memperkuat posisi PKTJ sebagai institusi pendidikan vokasi yang fokus pada pengembangan ilmu dan praktik keselamatan transportasi jalan melalui penelitian
aplikatif untuk industri angkutan jalan. Penelitian ini dapat meningkatkan kerjasama antara sekolah dan industri, khususnya perusahaan otobus. Hal ini memungkinkan PKTJ untuk mengikuti isu operasional terbaru. Dengan penelitian ini, PKTJ bisa memperbaiki kurikulum dan menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi kebutuhan nyata di dunia usaha dan industri, terutama di bidang manajemen armada dan perawatan kendaraan. Untuk batasan penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini akan dilakukan batasan masalah pada hal sebagai berikut. Yang pertama, objek penelitian dibatasi pada unit bus PO Kimtrans yang beroperasi khusus pada trayek Surabaya Jakarta. Dan yang kedua, periode data yang digunakan adalah data perjalanan dan rentang bulan Oktober tahun 2025. Penelitian hanya berfokus pada analisis biaya operasional kendaraan yang tercatat dalam laporan perjalanan, meliputi biaya konsumsi BBM, biaya tol, biaya parkir terminal, pengeluaran operasional selain BBM, total kilometer tempuh perjalanan. Yang keempat, penelitian ini menganalisis performa teknis detail mesin atau komponen secara mekanis, melainkan hanya menggunakan data biaya operasional sebagai dasar inferensi untuk rekomendasi perawatan preventif. Yang kelima, rekomendasi perawatan preventif berbasis data biaya, bukan berupa desain teknis prosedur perawatan. Sistematika lewat aja. Tinjauan pustaka. Kemudian selanjutnya bab 2 mengenai tinjauan pustaka atau landasan teori. Biaya operasional kendaraan atau BOK adalah seluruh biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan sebuah kendaraan selama periode tertentu pada kondisi operasi normal. BOK mencakup komponen biaya yang bersifat tetap dan variabel serta komponen overhead yang mendukung operasional armada. Konsep ini digunakan untuk penentuan tarif angkutan, analisis efisiensi armada, penentuan break even, dan perencanaan anggaran operasional. Beberapa studi terapan pada konteks angkutan umum dan distribusi menegaskan definisi ini dan menempatkan BOK sebagai indikator utama dalam pengambilan keputusan manajemen armada. BOK pada umumnya dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, kemudian biaya variabel atau variable cost, dan biaya overhead atau indirect cost. Pembagian komponen dan cara perhitungannya sering mengacu pada pedoman teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan praktik penelitian terapan di Indonesia. Beberapa poin penting yang diatur meliputi: yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Menurut Wiratna, Oke, stop. Gung, ini nggak pakai fixed cost berarti ya, Gung ya? Siap. Iya Bapak, soalnya dari laporan perjalanan itu kebanyakan dari biaya variabelnya Bapak. Oke. Terus lanjut baca. biaya tetap adalah biaya yang secara total tetap dalam rentang relevan atau relevant range, tetapi per unit berubah. Dalam jangka panjang, sebenarnya semua biaya bersifat variabel, meskipun beberapa jenis biaya tampak sebagai biaya tetap. Jika diharapkan aktivitas meningkat melebihi aktivitas sekarang, maka biaya tetap harus dinaikkan untuk menangani kenaikan volume yang diinginkan. Misalkan manajemen merencanakan untuk menambah produksi melebihi aktivitas sekarang, maka akibat penambahan tersebut memerlukan tambahan terhadap biaya tetap seperti tambahan pabrik, peralatan, mesin, tenaga kerja. Tidak langsung dan mungkin saja terjadi penambahan terhadap supervisi yang akan mengawasi jalannya proses pembuatan produk tersebut. Hal di atas dapat dinyatakan bahwa sebagian dari biaya akan bersifat tetap dalam rentang waktu terbatas. Sedangkan di luar rentang waktu terbatas, biaya tetap akan berubah. Biaya tetap ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, biaya modal. Untuk menghitung pengeluaran biaya modal kendaraan, maka digunakan rumus yaitu CRF sama dengan I 1 plus I kuadrat N per 1 plus I pangkat N min 1. Dengan pengertian CRF, Capital Recovery Factor,
I. Suku bunga per tahun. N. Jangka waktu kredit. Kemudian biaya penyusutan. Biaya penyusutan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyusutan nilai kendaraan karena berkurangnya umur ekonomis. Biaya penyusutan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. D sama dengan P min L per N. Dengan pengertian D penyusutan per tahun, P harga kendaraan baru, L nilai sisa kendaraan, dan N umur ekonomis. Kemudian menggaji awak kendaraan yang terdiri dari sopir dan kernet kendaraan. Selanjutnya biaya servis dan pemeliharaan kendaraan. Biaya servis dan pemeliharaan kendaraan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pemilik angkutan umum pada saat kendaraan servis besar dapat meliputi overhaul dan penggantian komponen-komponen dasar pada kendaraan. Yang kedua, biaya variabel. Menurut Wiratna, biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah sebanding dengan aktivitas atau volume produksi dalam rentang relevan tapi per unit bersifat tetap. Bahan langsung dan tenaga kerja langsung digolongkan sebagai biaya variabel. Contoh lain dari biaya variabel adalah komisi penjualan, biaya pengiriman barang, pengerjaan ulang unit yang rusak, bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, jasa umum, waktu pengadaan alat-alat kecil, dan lain sebagainya. Dalam perusahaan jasa, biaya tetap diterapkan dengan cara menghitung biaya per jasa yang dihasilkan. Dalam hal ini, biaya per unit dari suatu jasa didasarkan pada biaya rata-rata yang muncul. Untuk perhitungan biaya rata-rata yang muncul dari perusahaan penyedia jasa transportasi, salah satu cara yang digunakan adalah dengan menggunakan metode biaya per ton per kilometer. Kemudian yang ketiga, biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang secara tidak langsung dikeluarkan oleh pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan penumpang yang akan dipergunakan untuk keperluan biaya operasional kendaraan dan biaya keperluan kantor lainnya. Kemudian yang keempat, metode dan pedoman perhitungan biaya operasional kendaraan. Indonesia, sejumlah riset dan panduan teknis mengaplikasikan rumus dasar yang menjumlahkan biaya tetap tahunan dan biaya variabel untuk menghitung BOK per unit, per kilometer perjalanan, atau per tahun. Panduan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan beberapa keputusan Direktur Jenderal menawarkan metode perhitungan yang kerap digunakan dalam penelitian akademis dan analisis layanan. Contoh dari metode yang biasa diterapkan, yang pertama BOK per tahun. BOK tahun sama dengan biaya tetap tahunan plus biaya variabel tahunan plus biaya overhead tahunan. Yang kedua, BOK per kilometer. BOK per kilometer dapat dirumuskan dalam rumus BOK per kilometer sama dengan BOK tahun per total kilometer tempuh per tahun. Metode ini lazim digunakan untuk perbandingan antar unit kendaraan dan penentuan tarif berbasis jarak. Banyak penelitian di Indonesia mempublikasikan nilai BOK per kilometer, hasil hitungan lapangan untuk berbagai jenis kendaraan atau angkutan penumpang untuk distribusi dan sebagainya. Kemudian BOK per rit. BOK per rit sama dengan BOK per kilometer kali jarak per rit ditambah biaya tambahan per rit. Di sini biaya tambahan per rit meliputi biaya bongkar atau muat, uang makan sopir, dan insentif per rit bila ada. Selanjutnya, perawatan kendaraan bermotor atau maintenance adalah tindakan untuk mempertahankan atau memulihkan kinerja optimal sistem agar tetap dapat berfungsi dengan baik dan menghindari resiko kegagalan. Pemeliharaan ini biasa dilakukan berdasarkan jadwal tertentu atau respon terhadap kondisi yang terpantau. Menurut Pamungkas 2021, maintenance terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah preventive maintenance, yang mengacu pada kegiatan pemeliharaan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang tidak terduga dan mendeteksi kondisi yang dapat menyebabkan kerusakan pada aset produk selama proses produksi yang direncanakan. Yang kedua adalah kegiatan corrective maintenance atau biasa juga disebut dengan breakdown maintenance. Pekerjaan ini termasuk perbaikan, restorasi, atau penggantian komponen. Sistem ini tidak melakukan pemeliharaan terjadwal dan dapat menyebabkan proses produksi terhambat karena kerusakan yang dialami. Beberapa poin penting yang diatur meliputi: yang pertama, preventive maintenance. Preventive maintenance adalah suatu sistem pemeliharaan peralatan atau komponen terencana yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan mesin dan mengantisipasi operasi pemeliharaan yang tidak direncanakan sebelumnya. Preventive maintenance juga terdiri dari pemeliharaan pencegahan berdasarkan penggunaan peralatan yang dibedakan atas time based dan use based seperti berikut.
Yang pertama time base, yaitu pemeliharaan dilakukan setelah peralatan digunakan sampai satu satuan waktu tertentu. Yang kedua use base, pemeliharaan dilakukan berdasarkan frekuensi penggunaan untuk menentukan frekuensi perlu diketahui distribusi kerusakan atau keandalan peralatan. Selanjutnya corrective maintenance atau perawatan korektif. Pemeliharaan koreksi adalah pemeliharaan yang hanya memerlukan perbaikan, artinya bisa menunggu kerusakan terlebih dahulu, kemudian memperbaiki atau mengganti suku cadang tergantung kerusakannya. Ketika perusahaan melakukan tindakan perawatan korektif, terdapat ketidakpastian dalam kelancaran proses perbaikan dan berbagai implikasi yang dapat mengganggu proses perbaikan. Beberapa faktor antara lain, yang pertama menunggu mekanik khusus atau waiting mechanic expert, yang kedua menunggu alat khusus atau waiting tool, yang ketiga menunggu part atau waiting part, yang kemudian Oke, stop. Gung, mau tanya Gung. Gung? Siapa Pak? Iya. Di sana tuh servisnya perawatannya termasuk korektif maintenance atau masuknya ke preventif? Rata-rata. Untuk perawatan di sini itu masuknya itu kalau sebenarnya itu korektif gitu Bapak. Korektif ya. Iya. Jadi kalau kan ada beberapa tuh kayak ban nih maintenance. Jadi sebelum haus sudah diganti, ini kan preventif jadi dicegah. Tapi rata-rata di sana korektif ya. Jadi kalau udah Ya, habis ya di diganti. sini ini kan itu hitungannya per PP-nya Pak. Soalnya kan kebanyakan bus itu langsung berangkatnya itu kayak setiap saat berangkat gitu Pak. Jadi sesuai dengan penumpang juga. Dan untuk penggantian ban misal itu Pak nunggu kayak halus dulu Pak. Oh iya, Jadi ada laporan dari kru, nanti laporan ke pihak kantornya gitu Pak. Jadi nggak mesti misalkan nih ban nih udah dipakai berapa tahun, ya udah. Iya. Jadi sesuai Tidak dengan berdasarkan waktu sama umur ban. ya udah, itu lebih efisien sih memang pakai corrective maintenance berarti ya. Oke. Siapa, Pak? Predictive maintenance juga enggak ya? Misalkan, wah kira-kira abis ini mau di apa lagi nih? Enggak ya? Siap tidak Bapak? Oh ya udah, oke, clear. Makasih, lanjut. kemudian terkait predictive maintenance merupakan metode pemeliharaan berdasarkan data yang nantinya akan dianalisa untuk mendeteksi kemungkinan anomali pada suatu alat atau memprediksi kerusakan alat sebelum kerusakan total terjadi. Proses ini memungkinkan kita mempertahankan nilai tinggi untuk metrik perencanaan dalam berbagai kondisi, antara lain ketahanan stabilitas serta ketahanan kualitas, parameter distribusi, diestimasi menggunakan proses yang memungkinkan mendapatkan hasil maksimum momen empiris dan metode berdasarkan teori regenerasi. Pemeliharaan prediksi meliputi yang pertama cek teratur oli mesin, yang kedua cek kompresi, yang ketiga cek ketebalan dan kualitas ban, yang keempat cek kemampuan mesin, dan yang kelima cek getaran pada alat. Selanjutnya internal Sebentar. service. Ini dilakukan nggak, Gung? Misalkan, ini kan yang tadi ya, ini adalah prediktif. Cek tentang kompresi itu dilakukan nggak, Gung? Untuk kayak itu kayak setiap pagi atau menjelang bus itu datang itu kan biasanya kayak mekanik sama bagian-bagian mekanik lainnya itu mengecek Pak. Untuk biasanya itu setiap pagi sama setiap sore menjelang keberangkatan. Nah, untuk kayak perawatan preventifnya itu kayak dicek kayak bagian olinya terus radiator gitu. Kalau misal nggak ada problem nggak bakalan ditambah atau diganti. Nah untuk kayak apa kerusakan berat seperti kayak turun mesin atau sebagainya penggantian ban itu tunggu laporan dari pihak krunya untuk dilaporkan ke mekaniknya. Berarti kalau ini kan yang D ini ada cek kemampuan mesin, jadi misalkan powernya kurang mesinnya itu ya nggak dicek ya, maksudnya kalau udah mogok atau udah kayaknya kira-kira panas atau laporan dari kru baru ditindaklanjuti ya gitu ya. Siap ya Bapak, jadi kayak kerusakan berat itu nunggu laporan dari kru dulu ya mekaniknya gitu Pak untuk ditindaklanjuti. Soalnya dari mekanik kalau misal nggak ada kayak laporan dari kru itu hanya sekitar kayak perawatan perbaikan ringan saja Bapak. Oke, siap. Oke, ini nggak apa-apa dimasukin teori biar yang penting tahu lah ada namanya preventif. Oke, next, baca lagi. Kemudian selanjutnya internal service MTBF reliability atau internal service MTBF keandalan. Yang pertama internal service, interval layanan merujuk pada jarak yang harus ditempuh
atau durasi waktu yang ditentukan sebagai panduan kapan sebuah kendaraan perlu mendapatkan perawatan rutin. Tujuan dari ini adalah untuk mempertahankan kinerja kendaraan, menghindari kerusakan, dan memperpanjang masa pakai bagian-bagian. Sebagai contoh, perawatan dilakukan setiap 10.000 km atau setiap 6 bulan sekali. Teori. Kemudian Oke, lanjut. MTBF atau Mean Time Between Failure. MTBF adalah rata-rata waktu atau jarak operasi antara satu kerusakan dengan kerusakan berikutnya, yang dengan rumus total waktu per jarak operasi per jumlah kerusakan. Oke, stop. Ini nanti dihitung nggak? Misalkan setiap berapa kilo nanti akhirnya di rata-rata ada datanya nggak tuh, Gung? Untuk datanya itu ada Bapak, untuk setiap berapa kilonya, Nah, jadi total kilometernya. tiap ganti ban ini tiap berapa bulan sekali atau berapa kilo sekali ada ya? Siap, ada Bapak. Untuk laporannya saya kirim ya Bapak ya. Iya, nanti kirim ke grup. Siap. Oke, lanjut baca lagi. Kemudian yang ketiga, reliability atau keandalan. Reliability adalah peluang kendaraan dapat beroperasi tanpa mengalami kerusakan dalam periode tertentu. Dihitung menggunakan MTBF dengan rumus ERT sama dengan E pangkat min T per MTBF. Semakin tinggi nilai reliability, semakin kecil kemungkinan kendaraan gagal saat digunakan. Kemudian selanjutnya, analisis struktur biaya. Struktur biaya adalah pengeluaran dari sumber daya ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mendapatkan aset atau melaksanakan aktivitas. Penilaian struktur biaya sangat berharga untuk mengidentifikasi elemen biaya yang paling signifikan, serta menjadi landasan perhitungan dengan menggunakan metode Activity Based Costing atau ABC. Yang pertama, Activity Based Costing. Activity Based Costing adalah suatu sistem perhitungan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan oleh aktivitas. Selanjutnya, Life Cycle Cost atau biaya siklus hidup. Metode ini sudah diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1970 dan sejak saat itu perusahaan besar atau kontraktor memakai metode ini juga pada proyek pemerintahan di beberapa negara sampai sekarang. Metode LCC ini digunakan juga dalam pengambilan keputusan selama jangka waktu siklus hidup bangunan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu lokasi, perencanaan, proses pembangunan, pengaturan, pengoperasian, dengan penggantian dari komponen atau sistem. Perhitungan life cycle cost dijadikan acuan dasar dalam mengeluarkan biaya dalam proses pembangunan sesuai dengan konsep sustainable construction, yaitu suatu proses terstruktur dalam membuat sebuah keputusan, perencanaan, pengendalian, pengadaan, penggunaan, dan pengaman nilai akhir sebuah aset. Analisis life cycle cost merupakan metode yang dipakai sebagai pengendalian untuk biaya awal atau biaya saat ini dan biaya masa depan dalam melakukan investasi sebuah proyek. Karena itu, life cycle cost dapat dirumuskan seperti di bawah ini. Biaya awal ditambah biaya penggunaan, tambah biaya perawatan dan penggantian. Kemudian selanjutnya, cost breakdown per komponen. Misalnya ban, oli, rem, mesin, dan lain-lain. Rincian biaya per komponen adalah cara untuk memisahkan dan mengelompokkan biaya operasional kendaraan berdasarkan setiap bagian yang berkontribusi dalam penggunaan dan perawatannya. Tujuannya adalah agar kita bisa tahu bagian mana yang paling banyak menghabiskan uang, sehingga perusahaan bisa lebih baik mengontrol biaya dengan membagi biaya menjadi bagian yang lebih kecil. Manajemen bisa melacak kebiasaan pengeluaran, merencanakan anggaran perawatan, dan menilai seberapa efisien kendaraan itu digunakan. Ini data-datanya dari sana atau Contoh. Ini contoh, Pak. Contoh intinya tabel contoh cost ya. breakdown Oke. per komponen kendaraan. Oke. Optimalisasi. Kemudian selanjutnya, optimasi strategi perawatan adalah usaha untuk menemukan cara pemeliharaan yang paling tepat, efisien, dan cocok dengan keadaan operasional armada. Sasaran dari optimasi ini adalah untuk mengurangi biaya pemeliharaan, meminimalkan waktu henti, memperpanjang usia komponen, serta meningkatkan keandalan kendaraan di PO KIM Trans
penting untuk melakukan optimasi perawatan karena armada beroperasi dengan intensif dan membutuhkan pengaturan pemeliharaan yang terencana agar tidak mengganggu jadwal layanan. Yang pertama, metode penjadwalan perawatan. Penjadwalan perawatan adalah proses menentukan waktu terbaik untuk melakukan kegiatan pemeliharaan, baik berdasarkan waktu atau time base, jarak tempuh, maupun kondisi komponen. Metode yang umum diterapkan meliputi yang pertama time based maintenance atau TBM. Perawatan dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Contohnya setiap bulan, setiap 10.000 km atau setiap 6 bulan. Yang kedua, usage based maintenance atau UBM. Jadwal pemeliharaan ditentukan oleh frekuensi penggunaan kendaraan yang sesungguhnya. Yang ketiga, condition based maintenance atau CBM. Perawatan dilakukan sesuai dengan kondisi komponen yang diukur melalui inspeksi atau sensor. Yang B, model ekonomis penggantian komponen. Model ekonomi untuk penggantian bagian dimanfaatkan guna menentukan saat yang paling hemat biaya untuk mengganti sebuah komponen. Inti dari konsep ini adalah mengevaluasi biaya perawatan biasa, biaya penggantian, dan biaya yang timbul akibat kerusakan mendadak pada komponen. Beberapa pendekatan model ekonomis meliputi yang pertama, model biaya minimum atau economic replace model. Menghitung biaya rata-rata total dalam setiap periode dan menentukan waktu yang tepat untuk mengganti ketika biaya marginal mulai naik. Yang kedua, age replacement policy. Komponen akan diganti pada usia tertentu meski masih dalam kondisi baik. Ini untuk mencegah terjadinya kegagalan yang tidak terduga yang biasanya akan menelan biaya yang lebih besar. Yang ketiga, block replacement. Penggantian dilakukan secara massal pada periode tertentu untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan waktu henti. Misalnya, mengganti semua filter saat melakukan servis besar. Dengan model ekonomis ini, PO KYM Trans dapat menentukan kapan sebuah komponen sebaiknya diganti sebelum menimbulkan kerusakan lebih mahal. Selanjutnya, analisis downtime dan biaya kegagalan. Waktu henti adalah periode ketika sebuah kendaraan tidak dapat digunakan karena pemeliharaan atau kerusakan. Makin lama waktu henti, makin besar pula kerugian finansial yang dialami, terutama bagi armada yang beroperasi setiap hari. Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan urutan logis yang mengaitkan data penelitian, proses pengolahan, sampai menghasilkan rekomendasi strategi pemeliharaan, pencegahan untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional armada di PO KYM Trans. Kerangka pemikiran ini berperan sebagai panduan teratur dalam memahami cara data dipakai, diproses, dan diambil kesimpulan. Yang pertama, input atau masukan penelitian berasal dari dua sumber utama. Yang pertama, data operasional kendaraan yang meliputi konsumsi BBM, total kilometer tempuh, pengeluaran tol dan parkir, dan uang jalan. Kemudian data perawatan meliputi riwayat servis berkala, penggantian spare part, catatan kerusakan kendaraan atau corrective maintenance, dan biaya perawatan preventif dan korektif. Input tersebut menjadi dasar untuk menghitung biaya operasional kendaraan atau BOK dan menilai efektivitas strategi perawatan. Yang kedua, proses analisis. Proses analisis terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, pengelompokan biaya operasional ke dalam biaya tetap, biaya variabel, biaya perawatan atau preventif dan korektif. Selanjutnya, perhitungan struktur biaya atau BOK, biaya per kilometer atau BOK per kilometer, biaya perjalanan atau BOK per rit, biaya per komponen atau cost breakdown. Kemudian analisis efisiensi operasional meliputi perbandingan biaya antar unit bus, identifikasi unit paling efisien dan tidak efisien, analisis penyebab variasi biaya. Analisis strategi perawatan meliputi rasio preventif versus corrective maintenance, dampak downtime terhadap biaya, identifikasi komponen dengan frekuensi kerusakan tinggi, penilaian interval servis berdasarkan pola kerusakan dan biaya. Yang ketiga, output atau hasil penelitian. Hasil akhir dari proses analisis menghasilkan peta struktur biaya operasional armada secara lengkap, unit bus yang paling dan paling tidak efisien, faktor penyebab perbedaan biaya antar unit, rekomendasi optimasi strategi perawatan preventif berupa
Yang pertama, interval perawatan optimal. Yang kedua, komponen prioritas untuk preventive maintenance. Yang ketiga, penurunan biaya perawatan korektif. Dan yang keempat, pengurangan downtime armada. Kemudian metodologi penelitiannya untuk lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi ini terletak dilaksanakan di Dukuh, Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Terletak pada PO Kims Trans Surabaya. Kemudian untuk waktu penelitiannya, adapun waktu penelitian dilaksanakan pada saat kegiatan magang, yaitu pada bulan November 2025 sampai dengan Februari 2026. Berikut merupakan jadwal yang akan dilaksanakan selama proses untuk keperluan persiapan survei data, untuk pengambilan data, pengolahan data, dan penyusunan laporan tersebut. Untuk jadwal penelitiannya, jadwal kegiatan untuk November, untuk persiapan studi telatur, pelaksanaan survei, pengambilan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan laporan. Untuk Desembernya Nanti ini mengolah. sesuaikan nih kayaknya. Kayaknya kita cuma sampai Desember Oh iya, di jadwalnya tadi. Iya, Pak. Oke, nanti disesuaikan. Januari 2026-nya di 26. Menurut apa tadi? Untuk Berdasarkan tadi. ya? jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian kuantitatif digunakan karena data yang dihasilkan berupa angka-angka biaya operasional kendaraan, biaya perawatan, ritase perjalanan, saat komponen biaya lain yang dapat dihitung secara objektif. Metode deskriptif analisis dipilih karena penelitian ini tidak bersifat eksperimen, melainkan bertujuan untuk menggambarkan, mengidentifikasi, dan menganalisis struktur biaya operasional armada, pola perawatan preventif yang diterapkan pada PO Kim Trans. Pada tahap awal, penelitian diawali dengan studi pustaka berupa pengumpulan data, literatur, regulasi standar perawatan kendaraan, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perhitungan BOK dan strategi perawatan preventif. Literatur ini digunakan sebagai dasar dalam membangun teori variabel biaya dan kerangka berpikir penelitian. Selanjutnya, Mau minum. penelitian pengumpulan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan biaya operasional dan perawatan. Untuk data primer diperoleh melalui observasi langsung, mewawancarai dengan kegiatan operasional dengan mekanik. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan perusahaan atau rekap konsumsi BBM yang logbook Oke. dan logbook perjalanan. Saya stop. Gung nanti wawancara juga sama ini ya, sama apa namanya? Supir ya? Gung? Izin Bapak, Nanti ada wawancara sama supir juga nggak? ada Bapak, Oh, sama iya. kru juga, kru setiap unit bus itu ada baik Surabaya Jakarta. Oke, cocok berarti. Lanjut. Kemudian untuk objek penelitiannya, objek penelitian ini adalah unit kendaraan operasional dan sistem pengolahan biaya operasional pada perusahaan otobus atau PO tempat penelitian dilaksanakan. Fokus objek penelitian mencakup seluruh komponen biaya yang berkontribusi terhadap perhitungan biaya operasional kendaraan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Objek penelitian dibagi dalam 3 aspek utama. Yang pertama, objek fisik kendaraan, kemudian objek biaya operasionalnya, yang ketiga objek administrasi dan manajerial. Kemudian ada beberapa bis yang dihitung lukanya. Oke, ini bisnya ada 10 ya Gung ya? Siap, iya Bapak. Satu track ini udah semuanya udah saya tadi udah cek, udah semuanya udah
masuk. Nanti mungkin tambah lagi tuh katanya ada wawancara, foto wawancaranya nanti dimasukkan. Siap. Gung bisa Dokumentasinya untuk dimasukkan di lampirannya Bapak. Iya, oke. Gung bisa jelaskan Gung tentang lokasi tadi nih Gung, secara umum gimana Gung? Yang mana itu Pak? Penelitian ini bisa dijelaskan. Jadi kan untuk penelitiannya itu kan tentang biaya operasional, nah tapi berdasarkan pada laporan perjalanannya gitu Pak. Nah tapi dominan di laporannya itu lebih banyak terkait biaya variabelnya. Nah untuk optimasinya itu mungkin yang tadi ada revisian dari saya sedikit pada deskriptif analisisnya Bapak, bukan pada data biayanya. Oke. Jadi kayak rekomendasi perawatan berupa deskripsi analisis. Nah dari situ nanti ketahui kalau semisal bus mana setiap unit yang paling efisien atau boros itu nanti dianalisis dan diberikan rekomendasi pada setiap unit busnya itu Pak, dari 10 bus itu tadi. Jadi rekomendasi di masing-masing di 10 bis ini misalkan kena kepantau sama kita, rekomendasinya beda-beda ya Gung ya? Siapa Pak? Oke. Mungkin kalau semisal rekomendasi itu berdasarkan ini nanti penggantian ban dalam jangka segini gitu. Nah karena kan berdasarkan dari data nyata di lapangannya itu kan kayak nggak menunggu kayak per kiloan, nunggu laporannya gitu Pak. Betul, nunggu laporan. Oke. Dan download yang tadi download yang dikirim Agung di sini masukin ke ini. Stop dulu, stop share. Tadi ada hal yang menarik. Stop dulu. Banyak. Sharingnya stop. Oh iya. Ya. Download dulu ininya tadi yang dikirim Agung. Ini ada beberapa hal yang menarik dan saya juga baru lihat. Mana udah download belum? Nah ini dia. Ya, di share. Ya, mana itu tadi? Belum keluar ya? Coba close dulu deh, batal dulu. Dibuka lagi dulu. Ini bukanya pakai apa tadi? Coba. Laporan. Nah, itu laporan. Berarti masuknya ke ini. Itu ya? Wah, ini ya. Itu ya? Iya. Bagikan. Oh ini Pak, apa namanya? Nah, udah kelihatan Gung? Siap sudah. Laporan yang tadi ya? Iya. Gung udah digedein ya. Bisa dijelasin Gung? Ini contoh yang pertama ya. Untuk dari satu laporan ini kan menyangkut pada laporan pulang perginya Pak. Nah kemudian untuk rute yang pertama itu rute keberangkatan, dan untuk yang kedua itu dari arah baliknya Pak, dari arah barat ke timur. Oke, kursornya digerakin. Pakai itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, coba. Kemudian untuk keterangannya itu Melpom apa nih Melpom? Melpom ini apa ya? Melpom ini itu Pak kayak mel rambutan itu kan semacam transit di terminalnya Pak. Melpom mungkin nanti saya klarifikasi lagi di operasionalnya Pak. Pikiran saya Melpom ini bayar bensin terus dikasih duit per mil. enggak ya? Pak. Enggak ya. Nanti tolong di ini ya. Oke, ditanyakan.
Setoran barat itu berarti di setor di Jakarta ya? Setoran dari yang Jakarta, Pak, dari pool Jakarta. Jadi dari sana tadi dari Surabaya ngasih duitnya ke Jakarta. Iya. Terus mel rambutan, nah ini kan bingung saya. Mel Nah, mel rambutan itu terminalnya gitu, Pak. ngasih. Kayak apa ya? Kayak parkir. Oh, Iya, bayar parkirnya, parkir Iya, tempat. parkir iya, transit iya. transitnya. Entar resmi entah enggak, pokoknya ngasih 50 gitu ya, mel di kampung. Iya, Pak. Untuk Melpom mungkin kalau menurut saya itu juga sama seperti mel Mm-mm. rambutan, cuma kan saya nggak tahu lokasi Jakartanya. Iya. Jadi kurang paham, Pak. Iya, Nanti iya. saya tanyakan lagi. Nah, berarti ini kan Terus kemudian ada betulin AC blower. beli nasi blower. Terus kemudian ada di pemberhentian mengisi bahan bakar di Pemedaeng. Pemedaeng ini jelas. Oke. Terus ada 2 lagi di kilometer 338. Ini ngisi sebanyak 2 kali, Bapak. Cuma dalam terpisah ini. Terus etol dalam per PP-nya itu udah PP ya, 2 juta ya. siapa, Pak? Udah PP. Itu bentuknya kalau BBM itu stroke apa gimana? Untuk BBM itu stroke, Bapak. Oh, stroke. Oke. Dan lain-lain? Untuk dan lain-lain ini masih akan saya konfirmasikan lagi juga, Bapak. Parkir Untuk 20.000. parkir, terus Park. kemudian Sebentar, Gung. Dan lain-lain buktinya nanti pakai apa tuh, Gung? Ngeceknya apa? Cuma sebatas omongan supir. untuk dan lain-lain kan ada kayak berbagai dari stroke itu, Bapak. Oh, dari Kayak juga drop kapan merah itu, iya, dalam setiap laporan ini kan dibendel dari satu laporan, Pak. Cuma yang saya foto ini yang dokumen atasnya kayak di laporan perjalanannya ini, Bapak. Yang di atasnya ya. Oke. Ini Iya. cuma mau tahu aja sih saya. Oke. Parkir. Kemudian di bawahnya ini ada dari total semua pemasukan, total pengeluaran selain BBM, kemudian total pengeluaran BBM, total kilometernya yang ditempuh ada 1.797 km dalam setiap PP, pemakaian BBM dalam setiap PP, untuk penggunaan BBM per kilometer per liternya. Terus kemudian OPS ini sisa operasionalnya, Pak. OPS ini operasional, sisa operasionalnya bersih minus 8,752. minus 8,72 itu satuannya apa? Nek kaya minus 8,752 operasional. Kelebihan apa kekurangan aja. Oke, angkat aja. Minus 8.000. Apa ya minus ya? Izin, Pak. Nanti saya tanyakan lagi, Pak. Ya, minus 8. Total pendapatannya nggak ada di sini ya? Untuk total pendapatannya nggak ada, Pak. Total pendapatannya OPS. Untuk total pendapatannya itu nanti akan saya tanyakan lagi, soalnya dari sebelumnya itu kan kata dari manajer operasionalnya itu kalau semisal hal laporan perjalanan itu kayak diperbolehkan. Tapi kalau semisal pemasukan pendapatan itu masih bagian dari privasi perusahaan gitu, Pak. Oke, nah, no problem. Jadi sebenarnya bisa dicek ini dari harga ini apa jumlah penumpang. Dari harga tiketnya berapa tuh? Harga tiketnya ini kan untuk yang Di total ya, Pak. 32 tambah Suite 13. Family ini kan sleeper, Pak. Nah, sleeper itu 450.000, Pak. Oke, 32 tambah 13 dikali 400.000. 18 juta. 18 juta, oke. 18 juta. 18 juta. Oke. Ini pendapatannya ops 5,5 itu apa? Gung ya tadi, Gung. Operasional. Yang atasnya itu, Pak, ya? Ya, ops 5,5. Yang ops 5,5 itu operasional
dari manajernya itu Pak untuk dalam 1 kali PP itu. Oh, Jadi uang 5 juta Iya. 500. oh, dikasih uang 5,5 juta dalam 1 PP itu Pak. oh, iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Oke. Terus total pengeluaran segini. Nih 3 juta nih ya. Berarti dia masih megang So. ops. Megang 5.500.000 dikurangin 3.800.000. 3.800.000 itu Excel 5.500.000. dikurang 3.800.000. Ini supirnya gajinya berdasarkan bulanan atau apa? Gung? Berdasarkan PP Bapak. Jadi operasional dikurang pengeluaran mungkin. Gaji nggak ada. Total ini dong ya. Iya. Total pengeluaran sorry 6.500.000 Oh minus. minus. Nombok. 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 Supirnya nombok. Supirnya nombok. Ya Gung. Oh, makanya ini Kenapa? tertulis minus 8.000. Ya, ini kayaknya ini kayak ganti rugi. coba ditiru 5.500.000 dikurangin 6.500.000 5.500.000 kurangi 6.500.000 8.750 rupiah. Hah, Minus 1.800.000. di sini minus 1.8.752. tapi kan itu tiketnya bayarnya ke supir atau ke kernet atau ke siapa Gung? Ke PO? Untuk tiketnya itu bayarnya itu ke poolnya Bapak. Oh, Bisa melalui Traveloka, aplikasi maupun ke kantornya Bapak. berarti kernet nggak megang uang ini ya, nggak megang uang dari penumpang ya? Enggak Bapak. Oke. Store. Untuk kernetnya itu megang dari uang operasionalnya itu sendiri Pak. Setor barat 1 juta. Dia ngasih 1 juta ke barat. Ke kantor. Itu berarti dia nyetor dari uang yang ini ya, uang yang operasional Uang. itu ya. Iya Bapak. Setoran barat. Total berarti 7.500.000. Ini satu, ini mungkin udah sama ini kali ya, 5 juta ya. Kayaknya terpisah. Terpisah ya. Ini pemasukan, Pemasukan. Oh dikasih, ini pengeluaran. dikasih Dikasih duit. 1 juta. Oh kurang, mungkin store barat ini dikasih duit 1 juta. Minus 8.000. Oh iya, iya Pak, iya. Jadi dikasih 1 juta. Dari Jakarta. Ini buat tambahin nih, buat balik ke Ini Surabaya. kan minusnya kan 1.8.752. Lagi nih setoran barat kan telulas uang. Terus kemudian dikasih 1 juta buat nutupin 1 jutanya. Iya nggak sih logikanya? Iya lebihnya kayak gitu. Kemudian minus 8.000. Coba deh. Udah bener nih Pak, 4 juta. udah bener. Bener. 5 Minusnya juta. 8.752 Kayak paket rupiah. paling. Oh iya, iya Gung, gitu Gung. Paham nggak Gung? Oh iya. Gung paham nggak? Izin Bapak, Paham nggak Gung? yang dari setoran barat itu Pak. Heeh. Itu kalau dari saya sama teman sendiri barusan itu kan kayak semisal paket gitu Pak, kan biasanya juga nitipin paket gitu berbayar. Nah mungkin dari situ Pak setoran untuk ke Iya. kantornya. Nah, jadi kita udah tahu nih Gung, minus 8.750 itu dari mana? Jelasin. Dani yang deket sini. Dari operasionalnya. Operasionalnya dikurangi biaya pengeluaran. Yang 5.500.000 ini dikurangi 6.508.752 rupiah. Totalnya itu minus 1.008.752. Kemudian ada pemasukan dari sektor baratnya sejumlah 1 juta. Kemudian sejumlah hasilnya minus 8.752 rupiah. Gitu Gung, setelah kita analisa.
Siapa Pak? Yang jadi pertanyaan lagi nih, FS 250. Itu Pak. Ini apa, Gung? FS ini full seatnya apa Pak? Untuk penumpang penuhnya. 250. 250 apa? Jadi bangkunya itu full seat. Saya paham. Mas Edi, Mas Edi. Ini lagi Teva, Mas. Oh, Teva. 250 Iya, paham saya. dikurangi Iya, 251. Full seat 250. Ya apa coba? Apa keuntungan itu full seat itu ya? Kalau menurut Tekan saya, langsung. kalau menurut Di saya sini, Pak. Dikasih duit dari perusahaan 250 dia. Apa gimana, nggak tahu. Gimana, Gung? Silakan, Gung. Untuk Ya, ngerti. penyebutan yang kayak gini ini masih belum paham juga Pak, saya Pak. Ngerti, Pak, ngerti. Untuk full seat kalau Fajar ini setoran juga 210 tapi mungkin berupa paket gitu Pak. Kalau full seat ini mungkin keuntungan dari penumpang penuh dari keberangkatan tadi Pak. Dikasih uang 250.000. dari pihak ininya. Oh, iya ini Pak. Ya. Ini kan kurang dari ini 6.500.000 ini kan ditutup ini sisa 8.000. 8.000. Kemudian dikasih perusahaan 250.000. Dikurangi 8.000-nya itu totalnya 241.000. Minus. Ngasih. Minusnya Berarti dia supirnya dikasih 210. Berarti supirnya dikasih 240. 240. 250. 250. Oh, dikasih 250 dikurangi ini 8.000. Ya, gitu ya, Gung. Nah, Supirnya. tanya lagi lah, Gung. Coba Pak. Iya, tanya lagi sama pihak perusahaannya, Gung. Siapa Pak? Soalnya masih banyak kayak penyebutan yang membingungkan Pak. Oh iya, ini makanya kita ketemu di sini diskusi, kita jadi tahu nih. Siap. Mungkin besok mungkin kalau misal nanti kan saya shift sore Bapak. Nanti saya coba tanyakan terkait dari penyebutannya ini. Kalau misal besok akan saya sampaikan di grup Bapak. Oke. Gung, ini kan Kejelasannya. ada 113 laporan ya. Iya, Pak. 113 laporan. Ini tuh selama bulan apa ya? Saya belum baca semua sih. Ini Selama 1 bulan Oktober itu Bapak. khusus Oktober. Kebetulan kita nganalisis Iya. bulan Oktober ya. Siapa Pak? Oke. Berarti ada 10 ya, berarti kurang lebih satu bis ada 11 laporan ya. Ya kurang lebihnya segitu Bapak. Iya tuh, ada 11 laporan Dan- kurang lebih. Satu bis itu ada 11 laporan. 11 laporan berarti sebulan itu melaksanakan 11 kali PP. 11 kali PP pulang pergi. Ya, Gung. Siap. Izin Bapak izin menjelaskan. Iya. Jadi kan dari 113 itu kan sebenarnya untuk rute Surabaya Jakarta itu kan ada 12 bus Pak. Oh, ada Nah, untuk yang 12 salah bus. Iya, untuk yang saya teliti ini hanya sekedar 10 bus saja Bapak. Heeh. Soalnya keterbatasan waktu juga Pak. Jadi kalau 12 itu kayak kebanyakan gitu Pak. Mungkin kendalanya saya sama kelompok saya itu di situ Bapak. Itu mau diekspos 12 bus atau 10 bus? Jadi terbatas pada 10 bus saja Bapak. Oke, ya udah. Berarti laporan ini termasuk yang 12 bus ya? Siap Bapak. Itu udah meliputi dari 12 bus pada rentang 1 bulan Oktober itu Bapak. Oke. Iya. Siap. Soalnya kan saya sendiri kan Heeh. nanti adik-adiknya itu kan cuma sisa tenggat 2 minggu kalau nggak salah Bapak. Heeh. Jadi kalau misal 12 bus itu kayak banyak gitu. Iya. Jadi- Oke. Berarti ini rencananya gimana nih, Gung? Isi dari kajiannya nih. Untuk isinya itu meliputi untuk
dari data Excel-nya itu Ini ada data Excel-nya ya? ada Bapak Maksud, di Ramadan. nah, maksud saya nanti goalnya itu nanti apa sih, Gung? Tadi saya kelewat. bikin propis aja dulu. Propis. Pakai visio tapi. Maksudnya goalnya itu kayak rencana hasil yang akan didapatkan itu apa sih, Gung? Untuk rencananya itu kan sebenarnya terkait efisiensi dari setiap unit bus itu Pak dalam satu trek yang sama. Nah kemudian kalau semisal menemukan diantaranya dari 10 unit itu tadi yang sekiranya itu boros atau yang menghabiskan paling banyak biaya operasional, nanti itu dibuatkan rekomendasi strategi optimasi perawatan maupun perbaikan untuk kedepannya Bapak sebagai langkah untuk mengurangi dari tingkat keborosan itu tadi Bapak agar lebih efisien kedepannya. Nah untuk selanjutnya dibuatkan kayak semisal ranking gitu Bapak dari yang terboros sampai yang teririt dari 10 bus itu. Jadi nomor 1 itu dari yang boros Bapak. Nomor 1 yang paling boros siapa? Bis Siapa, apa? Tapi yang jadi pertanyaan itu satu bis itu supirnya ganti-gantian atau khusus apa namanya? Khusus apa ganti-gantian apa satu bis khusus itu aja? Satu bus itu kan ada Batangan. 3 kru Pak, terdiri dari 2 bus dan 1 kondektur. Nah untuk 3 kru itu dalam satu bus udah kayak paten gitu Pak, udah kayak ya udah bus itu gitu Pak. Batangan ibaratnya ya. Iya. Gitu. Jadi saya tuh pikir apakah ada hubungannya antara perilaku pengemudi dengan boros enggaknya bus tersebut? Nah, saya tanya gitu. Saya tidak Pak. Jadi dalam satu kru itu kayak semisal kayak mobil pribadinya sendiri Bapak, bus itu. Jadi saling bertanggung jawab dari kru itu terhadap bus yang dikemudinya itu. Oke. Iya. Jadi saya dapat tadi nanti goalnya itu dianalisisnya ada boros sama enggak berdasarkan dari data ini. kilometernya. Berarti Siapa Pak? analisisnya ini berdasarkan data yang ada di lapangan, nggak perlu pakai biaya apa namanya fixed cost-nya itu, nggak perlu pakai biaya barang biaya pembelian bis Yang biasa. kedua kan cuman total kilometernya, kemudian pengeluaran BBM-nya, yang ketiga pengeluaran non BBM-nya, yang keempat total bahan bakar per liternya, yang kelima total pemasukan yang dari ini masukan lagi ya itu. Nah, berarti komponennya dari sini kan. Siap ya. Siapa Pak? Jadi udah include di laporan perjalanannya situ Bapak. Oke, coba saya cari lagi. Nih masukkan paket nih, ini perlu dimasukkan nih paket 150.000. Iya. Ya paket berarti dari sana ST apa lagi nih ST? ST itu Apa itu ya? kayak yang tadi itu Pak, setoran. ST itu setoran. Ada yang disingkat, ada yang nggak, jadi bingung. Setoran. Ini kata Bagas malah striker Bapak. Oh iya. Iya. Kok beda-beda? Nah itu kan kenapa beda? Ini saya perlu tanya nih. Ketawa berarti nggak paham. Terus nanti Kamu tahu kenapa berbeda? dibikin kayak begini. Yang mananya itu Bapak? Ini setorannya ini kan dikasih 19, sebelumnya dikasihnya cuma 1 juta. Pilih kasih apa pilih supir? saya tanya kamu kan Itu masih jadi PR saya Bapak. Hah? Gimana? Siap, itu nanti jadi PR saya tanyakan ke pihak operasionalnya sendiri Bapak. Oh iya, oke. Kita cari lagi. Ini sama lah ya. Sama. Rata-rata dikasih 5.500.000 ya. Iya. Kali berapa?
terus dikasih lagi, Tapi dikasih di sananya. dikasih lagi. Ada yang itu. 3 juta. Oh, pilih kasih apa gimana? Setorannya 3 juta. Tidak terus. Kalau Etol yang sama ya. Sama Dan semua, lain-lain iya. dan lain-lainnya sama 2.200.000. Kayaknya di sini nggak dihitung Pak. Untuk biaya-biaya tersebut nggak masuk. Paling yang masuk total kilometer, pengeluaran BBM, pengeluaran selain BBM, pengeluaran perjalanan, pemakaian BBM. Berarti pengeluaran perjalanan ya termasuk itu. Itu termasuk Pak, Pak. Untuk konsumsi BBM-nya. Ini kayak FS rata-rata 250. Fajar 950. Fajar tuh. Fajar 955. Belum tahu juga nih Gung, artinya apa Gung? Fajar. Itu setoran Fajar, Pak. Coba sih. kan sebelumnya itu saya juga pernah input gitu Pak. Untuk bisa ditarik kapan. Kan saya tanya ke mbaknya, Mbak ini Fajar ini apa? Oh itu setoran. Nah saya nggak tanya detailnya juga setoran gimana bentuknya Pak. Setoran ngasih mbaknya apa? Iya. KST Barat udah sama. Lain-lain. Tambahan tol mungkin kalau apa gitu ya. Siapa, Pak? FS rata-rata 250. Kelebihan Fajar 600. Entahlah ini. Nanti kan pas di Berarti kamu nanti bikin Excel-nya ini. Excel berdasarkan data ini dibuatin Excel, dimasukin, terus dibagi diklasifikasikan berdasarkan plat nomornya ini toh. Siapa? Tapi yang saya hitung cuman ininya. Nah ini. Yang bagian ininya. Ini kan udah tercantum. Kemudian tak buat Excel. Ininya juga toh. Ininya bedanya form pertama, form kedua atau sebelahnya ya. Data pertama, ini data pertama, terus data kedua. Kalau ininya sama toh. Nah ini nanti bawahnya ada ininya. Tapi yang saya hitung cuman ininya. Yang ininya tidak. Ininya Iya. ini aja. Ininya. Apa namanya total pemasukan. Kalau ini kan ini udah otomatis kan nanti kan pakai rumus ya. Itu kan udah otomatis dari sananya. Ada yang aneh lagi nggak nih? Makan rokok kopi. Makan. BBM anu. Iya kita pernah belajar sih ya di kelas ada. BBM anu. Kok nggak semuanya nggak rata? Topan. Perpal Bogor, Perpal ini apa? Perpal Bogor, perempatan Palmerah Bogor. Rusak. Topan. Total pengeluaran rusak. Mana? Total pengeluaran BBM rusak. Total ini ya, kalau ini iya bener. Ini ada total pengeluaran BBM rusak artinya apa nih? Total pengeluaran BBM rusak itu Ada yang korupsi. Ada yang korupsi. iya. Masih belum tahu juga Pak. Ayo wis. Ini nanti soalnya diinput sama adikmu ini. Iya Pak. Nanti kan habis ini berangkat toh Pak. Jam 3 itu nanti saya tanyakan juga sekaligus. Pajak 1.700.000. Iya. Ditanyakan. Udah mulai diinput sekarang. Ini bab keempat sih soalnya. Siapa Pak? Bab 3-nya udah tadi. Berarti nanti itu yang ditampilkan di bab 4 itu kayak perlu rumus Excel-nya apa kayak langsung
langsung. Enggak langsung Di sini, data di sini, langsung di sini. hasilnya. Langsung hasilnya. Ini yang rumus Excelnya itu hanya dimasukkan ke ngitung. lampiran. Iya. Masukannya di lampiran. Cara menghitungnya. Ini masukin lampiran ini. Ada yang tanyakan? Yandi, Dani. Jadi saya paham tadi awalnya nih Gung, saya kira ngitung BOK secara total mulai dari biaya fixed cost terus variable cost, ternyata enggak. Tapi perawatan. Ternyata Makanya enggak. kemarin tak tanyakan yang itu. Loh, ini emang nggak ada data untuk biaya tetapnya apa? Yang dihitung biaya variabelnya doang. Ini. Ternyata punya variabel doang. Makanya kita ketemu di sini ya jadi paham apa yang mau dianalisis. Untuk terkait pada judul mungkin udah pas atau mungkin ada sedikit koreksi Bapak? Kayaknya ada pergeseran. Ada pergeseran. Judul kayaknya ada pergeseran, Gung. Melihat dari analisis efisiensi biaya BBM atau enggak pada biaya BBM boleh, atau biaya variabel. Biaya variabel itu kan bisa mencakup BBM. Kan ada fixed cost, variable cost. Berarti hanya variabelnya aja. Nanti kalau dikembangin ya tambahin fixednya. Gitu, Gung. Kayaknya ada sedikit penyesuaian, nanti bisa kita diskusikan di grup lah. Siap. Soalnya kalau biaya operasional itu ada 2, variabel sama fixed cost, atau bisa 2. Bisa 2. 2 maksudnya itu biar tetap, cuman nanti pas pembatasan masalahnya. Gitu. Tapi bisa juga dijelaskan langsung pada judulnya. Analisis biaya variabel Nah, gitu, Bung. pada Trayek PO Pintrans gitu. Dalam rangka operasi optimal gini sih, optimalisasi biaya operasional. Tadi apa? Kamu tadi ngomong apa tadi? Analisis biaya variabel pada trayek PO Pintrans. Udah itu udah oke. Berarti nanti di bawah judul itu perlu ada studi kasusnya apa tidak Bapak? Studi kasusnya Mungkin studi kasus trayek Surabaya Jakarta atau gimana gitu? langsung aja dimasukin ke judul kali. Analisis biaya variabel biaya operasi apa tadi? Variabel pada trayek. Biaya variabel pada trayek. Nah, ada juga aja. Pada trayek tadi tuh. Pada trayek Di PO. di PO. Pada trayek di PO ada itu. Di PO Pintrans. Pada trayek dah itu. Trayek Surabaya Jakarta. Berarti analisis biaya variabel pada trayek Surabaya Jakarta di PO Pintrans. Kenapa variabel? Karena kita hanya menganalisis variabel. Gitu, Bung. Siap Bapak. Oke, Bung. Siap. Ganti. Berarti pertemuan ke depan, minggu depan kita udah. Nah itu presentasi terakhir. Habis presentasi terakhir Ini toh. daftar. Ini toh kan tanggal 2 Desember. Apa sekalian langsung presentasi sama pengujinya? Iya. Udah selesai belum? Nah ya kan, Jumat bisa kan nggak? ada waktu 2 minggu itu kan. Project Eva ini ada presentasi sama dosen penguji berarti Bapak? Ada tuh tadi ya. Ada di ini ya. Tanggal 15 sampai 19. Ini. Udah ada Stop dulu, dosen stop. pengujinya apa masih belum ada Pak? Untuk Belum. nama lisannya. Nah, sebentar nih, tadi topnya ini nanti kan berbagi. Udah otomatis. Bukannya otomatis. Nah, nih.
Oh, udah otomatis ya dia. Udah Bagikan. bagikan. Nih Gung. Udah keliat Gung. Siap sudah Pak. Nah nih tanggal 15 sampai 18. Final review atau sidang TEFA. Semua dosen menilai sesuai mata kuliah. Wah, berarti semua dosen melihat presentasinya apa gimana? Semua dosen sesuai mata kuliah. Apa kumpul jadi satu prodi? Teknisnya gimana? Dosen satu prodi. Kalau tulisannya semua dosen menilai sesuai mata kuliah, berarti yang menilai Waduh. yang mata kuliah BOK, yang ngajarin BOK, di RSTJ atau di TRO atau di TO ngajar biaya Jadi operasional. berarti mungkin Pak Haji Pak ya selaku dosen pengujinya nanti Iya, Pak. yang review mungkin ada di RSTJ tuh yang apa namanya, yang ada BOK juga kayaknya di RSTJ. Nggak ada ya? Ada nggak? Ada semester berapa? Itu yang ngajar siapa? Nah itu paling ngikut nguji. Semester 1 nah semester 2 itu. Nah tanggal 5 Desember berarti kan masih ada Masih 2 minggu. 2 minggu lagi. Nah, maka di semaksimal mungkin. 2 minggu lagi. 1 minggu paling ngitung untuk bis 10 bis. Dan yang ke minggu kedua masuk ke bab 4 bab 5-nya. Iya. Tugung. Berarti minggu depan itu mungkin udah nyampe bab 4 Pak. Iya bab 4 yang tadi hasil rekapan dari datamu itu. Bis Iya, kan Pak. tadi bisnya ada 10 itu di rekap. Bis ini pengeluarannya sekian buat dalam tabel atau apa. Nanti bawahnya penjelasan. Berarti untuk lampiran itu berarti berisikan observasinya itu dalam bentuk wawancara gitu Pak ya, dokumentasi. Iya, itu wawancara fungsinya apa ya? Wawancara mungkin wawancara secara lisan gitu, apa bagaimana Pak? Iya, fungsinya apa dulu nih? Wawancara itu Pak mungkin untuk terkait menanyakan gaji atau gimana Pak ya? Dia gaji di sini kita nggak menganalisis. Iya. Mungkin wawancara sama dengan itu Pak, bagian dari pihak operasionalnya itu Pak, mungkin untuk terkait laporannya gitu. Ya gitu aja. Jadi wawancara ini artinya apa? Jadi fungsi wawancara ini untuk menjelaskan data Jelaskan terkait primer. dari data laporan persetujuan. Gitu aja. Nanti jangan lupa didokumentasi. Siapa Pak? Oke ya. Nanti masuk komponen bab 2. Bab 2. Masuk di komponen bab 2. Iya. Kalau di bab 2, bab 3 itu tadi ada kajian pustaka, kayaknya nggak apa-apa deh. Kan cuman dimasukin variabel cost, tapi di atas kan dibahas fixed cost, cuman sebatas pengetahuan sih nggak apa-apa, udah oke lah. Aman. Jadi biar orang baca tahu fixed cost itu apa, variable cost itu apa, dan kita hanya menganalisis tentang variable cost. Gitu. Ada masukan? Yandi? Bingung sih Pak. Masih bingung. Tapi ini udah Bingung apa yang mau ditanya. udah paham ya, ini maksudnya arah kita mau Sudah, kemana, tujuan kita mau kemana. Awalnya tadi gabungan antara fixed cost dan variable cost, tapi sekarang kan kita jadi tahu bahwasanya kita hanya menganalisis variable costnya aja. Dan kita bandingkan dari 10 proyek tersebut mana yang lebih yang paling boros ya, yang paling boros pengeluaran duitnya, dan yang paling tidak boros pengeluaran duitnya BPM. nanti sebagai langkah untuk evaluasi dalam servis ya, biar dalam perbaikan kendaraan atau servis ya Gung ya. Siapa Pak? Seperti itu. Oke. Ada lagi? Clear deh. Belum makan kan kamu? Kamu udah makan?
Iya, belum juga. Oke, Agung juga belum makan nih, diteleponin tadi. Udah. Udah ya udah lah. Oke lah, Gung. Mungkin sekian dulu ya, Gung ya. Hari ini Siapa, Pak? jadi disimpulkan bahwasanya bab 1, bab 2, bab 3-nya ini udah bagus lah, mendekati bagus. Yang kedua tadi judulnya agak dirubah dikit karena ternyata kita hanya membahas tentang variable cost. Terus yang ketiga kita beranjak ke bab keempat, yaitu merekap dokumen yang telah Agung berikan untuk dijadikan laporan nanti dalam bentuk tabel, dibuatnya per bus. Nah, nanti kan per bus itu kita buat peringkat mana yang terboros, mana yang ini boros berdasarkan apa, nanti mungkin ada kriterianya, berdasarkan BBM ataupun berdasarkan banyak servis yang dikeluarkan atau spare part yang dikeluarkan gitu, Gung. Ada lagi yang tambahan, Gung? Gung? Halo, Gung? Siapa, Pak? Ada tambahan nggak? Siap, mungkin sudah cukup, Bapak. Oke. Ada lagi? Ada, cukup. Oke, makasih Agung ya. Makasih Siapa, Pak? Dani, makasih Yandi. Siapa? Kita ketemu lagi minggu depan. Atau minggu ini nanti. Nanti kalau minggu depan membahas Excelnya ya Pak. Nah, Excelnya dimasukin ke bab 4. Langsung. Masukin aja, nanti salah dikeluarin. Masukin aja. Nanti salah kita keluarin. Kita belajar bareng. Oke. Salam dulu. Makasih. Salaman dulu.